Oke, baik, hari ini kita lanjutkan ya, pembahasan kita ya terkait dengan ring ya kemarin hari Kamis ya. Oke. Kayaknya nggak bisa ngajar lama ya karena hari ini barengan sama konferensi ya di kampus. Jadi mungkin sebagian dosen juga ada yang berhalangan mengajar hari ini ya. Jadi oke, kita mulai. Kita kemarin sudah bahas terkait dengan definisi ring dan sifat-sifat ring ya kemarin ya. Ya, ada kemarin ada ring apa? Ada definisi ring ya, pengertian ring, maksimal ring, kemudian sifat-sifat ring ya. Sifat-sifat ring yang sudah kita buktikan ya, seperti setiap elemen kalau dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Nolnya adalah 0 sebagai elemen identitas penjumlahan ya, atau dikenal dengan yang namanya elemen netral ya, atau elemen 0. Oke, ya, hari ini kita akan bahas tentang tipe-tipe ring ya, atau jenis-jenis ring ya. Ini lebih kepada jenis-jenis ring yang didasarkan pada operasi perkalian ya, karena operasi penjumlahannya sudah komplit ya. Operasi penjumlahannya di ring itu kan dia grup abelian ya. Dia memiliki elemen identitas, terus memiliki setiap elemen memiliki inverse dan bersifat komutatif. Sedangkan di ring terhadap operasi perkalian yang disyaratkan hanya dua, yaitu dia tertutup ya, operasi biner. Yang kedua adalah asosiatif ya, atau dalam arti dia terhadap perkalian ring itu adalah semi group. Jadi kalau kita bandingkan dengan grup abelian berarti masih ada 3 ya. Masih ada 3 yang itu belum tentu dipenuhi oleh ring ya. Yang pertama, elemen identitas terhadap perkalian. Yang kedua adalah elemen inverse perkalian ya, inverse perkalian dari semua elemennya. Yang ketiga adalah sifat asosiatif, sifat komutatif terhadap perkalian. Oke, saya mau tulis. Sudah muncul ya. Sudah muncul belum? Halo, sudah muncul papan tulisnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini ya, ring. Oke, ring R. Berarti R ada penjumlahan ya. Ini adalah grup abelian atau grup komutatif. Kemudian R terhadap perkalian ini adalah semi group. Dan berlaku sifat distributif ya. Distributif. Oke, grup abelian ada 5 ini ya. Sedangkan semi group hanya 2 ini kan. Oke. Ya, saya tulis saja ini. Yang pertama adalah ya, untuk setiap A, B angka R, A plus B angka R, untuk setiap A, B, C angka R. Oke, ini A plus B plus C sama dengan A plus B plus C terdapat 0 ya, anggota R, sehingga untuk setiap A anggota R, A tambah 0 sama dengan 0, tambah A sama dengan A. Yang keempat, untuk setiap A anggota R,
terdapat negatif A anggota R, sehingga berlaku A tambah A sama dengan min A tambah A sama dengan 0. Kemudian yang kelima, sifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Oke, sedangkan yang terdapat perkalian, ini hanya 2 ya. Untuk setiap A, B anggota R, A, B anggota R, A, B, C anggota R. A, B, C sama dengan A kali B kali C. Ini ya. Oke, nah akan tetapi pada kenyataannya ini 2 nih ya, kayak distributif. Oke. Pada kenyataannya apa? Ada ring yang memiliki elemen identitas terhadap perkalian. Ya enggak? Contoh, kalau kita memiliki ring Z nih ya. Ini adalah ring. Ternyata apa sini? Kita bisa menunjukkan 2, 3 ya. Ada satu anggota Z sehingga untuk setiap bilangan bulat A, A dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan A sama dengan A. Artinya ring Z memiliki elemen identitas terhadap operasi perkalian. Bagaimana dengan inverse-nya? Inverse-nya bagaimana ini? Apakah semuanya punya inverse terhadap perkalian? Hmm? Gimana? Coba nih, 2. 2 dikalikan berapa sama dengan 1? Setengah. Setengah. Setengah bilangan bulat atau bukan? Hmm? Setengah bilangan Bukan. bukan ya? Oke, 2 dikali berapa sama dengan 1. Oke, setengah kan? Setengah ya, bukan bilangan bulat. Artinya kalau kita kalikan dengan semua sembarang bilangan bulat, 2 dikalikan A, kita akan sama dengan 1. Oke, berarti 2 inverse tidak ada ini ya. Bagaimana dengan operasi sifat komutatifnya? Jelas ya. Setiap A dan B bilangan bulat, A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Oke, berarti yang 23 dipenuhi, 24 tidak, 25 ya. Oke. Bagaimana dengan matriks? 2R ini kan juga ring ya ini kemarin ya. Matriks 2 kali 2. Apakah memiliki elemen identitas? Apa kira-kira? Ada ya, yaitu matriks I ya, yaitu 1, 0, 0, 1. Demikian hingga apa? Untuk setiap matriks A dikalikan I sama dengan I dikalikan A sama dengan A. Yang keempat, apakah semuanya memiliki inverse? Tidak ya. Contohnya apa? Yang tidak memiliki ini kan? Ini tidak ada ya. Karena apa? Determinannya 0 kan? Oke ya. Matriks ini tidak ada inverse-nya. Oke. Bagaimana dengan komutatifnya?
Kita kemarin sudah yang menunjukkan ya bahwa saya bisa menunjukkan matriks anggota M2R yang tidak komutatif ya kemarin ya. Saya lupa contohnya. Dicek aja sendiri ya. Oke, ini ya contoh. Sepertinya bagus ini ya. Jadi sama-sama ring ini ya. Sama-sama ring ini. Ini ring, ini ring. Yang satu ada identitas, sama-sama identitas ya. Inverse-nya ada yang tidak apa? Tidak ada. Ada yang tidak ada, juga tidak ada. Yang ini komutatif, yang ini tidak komutatif. Oke, kemudian saya berikan contoh lagi. Ini misalkan 2Z ya. 2Z ini kan himpunan bilangan bulat genap ya. Ini dia juga ring. Kita lihat 2Z kan genap ini. Maka apa? 1 jelas bukan anggota 2Z ya. Oke, berarti dia tidak memiliki elemen identitas. Inverse-nya bagaimana? Ya nggak bisa ngomong inverse ya, karena tidak ada elemen identitasnya nggak ada, ya kita nggak bisa bicara inverse. Komutatif, ya berlaku ya. Oke. Oke, kemudian R sekarang deh, bilangan real terhadap penjumlahan dan perkalian. Ini juga ring. Utama pasti ada, jelas ada elemen identitas ya, 1 ya. Setiap R A dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan A sama dengan A. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan inverse-nya? Saya memiliki sembarang bilangan real, apakah selalu memiliki inverse? Inverse-nya apa? Inverse-nya A? Kalau saya memiliki A adalah bilangan real, inverse A adalah berapa? Ayo. Inverse-nya adalah 1/A. per A ya. Apakah ini berlaku untuk semua bilangan real? Ini kan sifatnya A dikalikan per A sama dengan per A dikalikan A sama dengan 1 ini ya, sifatnya kan sini. Sedangkan kemarin kita memiliki apa? Sifat bahwa A dikalikan 0 pasti hasilnya adalah A dikalikan 0 sama dengan 0 kan? Tidak sama dengan 1 kalau ini. Sehingga apa? Sehingga A-nya harus tidak boleh sama dengan 0. Oke, berarti A 0 tidak memiliki inverse ya. 0 inverse tidak ada. Sehingga ini saya tulis untuk setiap A anggota R, A-nya tidak sama dengan 0 sini ya. Oke. Untuk setiap bilangan real tak 0, baru benar terdapat per A. Sehingga berlaku A kali per A sama dengan 1. Yang kelima adalah sifat komutatif. A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Nah, ini adalah sifat apa? Sifat yang dimiliki oleh bilangan real yang sangat bagus nih ya. Yang sangat bagus. Semuanya dipenuhi ya, kecuali yang 0 itu ya. Yang 0 nggak punya inverse ya, tapi selain A, selain 0 pasti punya inverse. Jadi ini sudah menjadi seperti grup ya. Grup abelian ya. Mirip seperti grup abelian. Oke, sekarang saya mau tanya nih, Z5. Z5
Ada perkalian? Kita lihat. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ada perkalian. 0 semua ini ya, dikalikan 0 semua. 0, 0, 0, 0. Ini kalikan 1, 1, 2, 3, 4. Kalikan 2, 2, 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 1, 2 kali 4, 3. Dulu 5 ya. Ini 3, 3 kali 2, 6, 1. 3 kali 3, 9, 4. Ini 2, 4, 3, 2, 1. Bisa kita lihat memiliki elemen identitas ya. Ini ring juga ya. Oke, berarti 2, 3 dipenuhi. Terdapat 1 anggota Z5. Sedemikian hingga setiap A anggota Z5 A dikalikan 1 sama dengan 1 dikalikan A sama dengan A. Bagaimana dengan inverse-nya? Selain 0 ya, berarti ya. Selain 0 ya. 1 inverse adalah 1, 2 inverse adalah 3, 3 inverse-nya 2, dan 4 inverse-nya adalah 4. Oke, berarti semuanya memiliki inverse ya, selain 0 ya. Oke, 25 jelas nih komputatif. A kali B sama dengan B dikalikan A. Itu ya. Bagaimana dengan Z6? Juga ring. Nol semua. Kalikan 1, 2, 3, 4, 5. Ini 2, 4, 0, 2, 4. Ini 3, 6, 0, 3, 0, 4, 2, 0, 4, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa kita lihat sini. Ada 1 ya, ada 1. Oke, berarti memiliki elemen identitas. Yang keempat, 1 inverse, 1, 2 inverse, tidak ada ya. 3 inverse juga tidak ada. 4 inverse tidak ada. 5 inverse adalah 5. Yang kelima, sifat komutatif jelas dipenuhi. Oke, jadi dari sini kita bisa dapatkan beberapa contoh dari ring. Beberapa contoh dari ring ya. Ada yang memiliki elemen identitas, ada yang tidak. Ada yang memiliki setiap elemen selain 0 memiliki inverse, ada yang tidak. Ada yang komutatif, ada yang tidak gitu ya. Oke, maka nanti masing-masing itu akan memiliki nama-nama sendiri-sendiri ya. Oke, sebagai berikut. Oke, definisi diberikan R
Ini adalah ring. Yang pertama, R disebut enggak. Ya. Suatu elemen ya. Ini satu R ya. Ini disebut elemen satuan namanya ya. Jika untuk setiap ya elemen satuan, jika untuk setiap anggota R berlaku ini ya, A dikalikan 1R sama dengan 1R dikalikan A sama dengan A. Nanti ring yang memuat elemen satuan nanti disebut dengan ring dengan elemen satuan ya. Atau bahasa Inggrisnya ring with unity ini ya. Nah. Yang kedua, ring R ini disebut ring komutatif jika operasi perkalian bersifat komutatif. Ya, yaitu untuk setiap A, B anggota R, A kalikan B sama dengan B dikalikan A ya. Oke. Ring yang tidak komutatif ini disebut dengan ring non komutatif ya. Oke. Yang ketiga, kalian tahu ya pembagian ya. Kalau ada inverse-nya, ya kan? Oke, A per B itu kan maknanya kan A dikalikan B inverse gitu ya, maknanya. Oke, sehingga kalau ring itu memiliki elemen satuan dan setiap elemen tak nol memiliki inverse, maka nanti dia disebut dengan ring pembagian. Ring R ini disebut ring pembagian atau division ring ya bahasa Inggrisnya. Jika R ini adalah ring dengan elemen satuan dan setiap elemen tak nolnya memiliki inverse. Dapat sehingga A dikalikan A inverse sama dengan oke ini ya namanya ring pembagian jika dia memiliki elemen satuan dan setiap elemen tak nolnya memiliki inverse. Dan yang keempat adalah namanya lapangan ya. Lapangan ya, atau field ini adalah ring pembagian yang merupakan ring komutatif ya. Ya. Jadi ring pembagian yang komutatif itu namanya lapangan. Oke. Ada pertanyaan? Ring pembagian yang ring komutatif juga. Namanya lapangan. Oke, ada pertanyaan?
Nah, dari sini kita bisa buat contohnya ya. Misalkan sini ringnya, apakah ini ring komutatif? Ini ring dengan elemen satuan. Ini adalah ring pembagian. Ini lapangan. Hei. Ya, contoh Z, ring Z, kemudian 2Z, misalkan Q, bilangan rasional, R, M2R, sini misalkan nih Z5, Z6, ini ZP ya. Ini P-nya prima. ZN, ZM, M-nya komposit. Komposit itu tidak prima ya. Oke, Z komutatif ya, ring komutatif, elemen satuan, bukan ring pembagian, pasti dia bukan lapangan. 2Z, 2Z dia ring komutatif, tapi tidak memiliki elemen satuan. Inverse-nya pasti nggak ada. Bilangan rasional bagaimana? Ring komutatif, ada elemen satuan, bagaimana dengan inverse-nya? Gini ya, gitu. Apa inverse-nya A per B? A, B tidak sama dengan 0 ya. Artinya apa ini? Artinya A-nya tidak sama dengan 0. Ini kan B per A atau ini? B per A berarti A-nya tidak sama dengan 0 kan? Oke, berarti ini juga anggota dari Q. Oke, berarti inverse-nya adalah B per A ya. Oke, ring pembagian. Ya, juga lapangan. Berarti semuanya ini ya. M2R tadi, ring komutatif jelas tidak ya. Tapi memiliki elemen satuan. Ring pembagian bukan ya, karena tidak komutatif. Sorry. Karena ada yang tidak memiliki inverse ya. Lapangan tidak. Z5, ring komutatif, ada elemen satuan. Setiap elemen selain 0 memiliki inverse, dan ada elemen satuan juga. Oke, berarti dia lapangan. Z6, ring komutatif, ada elemen satuan, tapi ada yang tidak ada elemen tak 0 yang tidak memiliki inverse. Oke. ZP prima bagaimana kalau prima? Kalau prima ternyata dia adalah lapangan ya, berarti semuanya dipenuhi. Kalau dia komposit ya, komposit itu artinya tidak prima ya. Oke. Ada elemen satuan, bukan. Oke, gini ya, ini contohnya. Ini contoh-contoh dari tipe-tipe ring ya. Oke, ada pertanyaan? Ini bisa dibaca di diktatnya Bu Hurul ya, silakan. Di bab tipe-tipe ring ya. Oke, ada pertanyaan?
Kalau tidak ada ini saya kasih latihan ya, nanti silakan dikerjakan. Ini ya, kompleks ya. Sudah pernah belajar belum bilangan kompleks? Sudah pernah? Belum, Pak. Ada imajinernya gitu? Ya belum? I itu akar negatif 1. Berarti nanti I kuadrat sama dengan negatif 1 ini sifatnya. Belum pernah ya? Belum, Pak, kayaknya. Ya gini aja sebenarnya gampang sih. Oke, nanti operasinya biasa aja. A plus, nanti elemennya itu berbentuk A plus BI ini ya. Nanti kalau kita jumlahkan, itu kita jumlahkan seperti biasa. A plus C plus B plus DI ini penjumlahannya. Bagaimana kalau perkaliannya? Ya seperti biasa sebenarnya. Ini adalah apa ini? AC plus ADI plus BCI plus BDI kuadrat. Ini AC plus AD plus BCI ini ya. Nah ini I kuadrat ya. Berarti apa ini I kuadrat? Min D ini ya berarti ya. I kuadrat adalah negatif 1 sehingga jadi min BD. Sehingga menjadi ini AC min BD plus AD plus BCI. Nah ini operasi penjumlahan dan perkalian seperti ini. Oke, nanti tunjukkan bahwa himpunan semua bilangan kompleks terhadap operasi perkalian dan penjumlahan dan perkalian seperti ini tadi, ini adalah suatu lapangan. Itu ya. Oke. Pertanyaan? Kemudian yang kedua, ini latihan dengan lapangan juga ini ya. Yang kedua, berikan himpunan, saya namakan S ya. Silakan. Ini AB min BA. Oke. Tunjukkan bahwa S adalah lapangan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks biasa. Oke, ini ya. Ini latihannya. Berarti apa ini? Nomor 2, 1 dan 2 tadi tidak harus dibuktikan berapa aksioma berarti? Ada? Ayo. Ring plus 3 berarti kan? Berarti ada berapa? Ada berapa aksioma yang harus dibuktikan? Kalau lapangan nanti. Berarti apa ini? Ring ditambah sifat 23, terus 24 dan 25 ini. Jadi ada sebanyak ring itu ada 9 aksioma ya, 9 aksioma. Ada 3. Berarti ada 12 aksioma ya. Ada 12 aksioma yang harus ditunjukkan ya. Kalau ingin menunjukkan C dan S ini adalah lapangan.
Ada 12 aksioma yang harus ditunjukkan. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan untuk latihan. Oke. Itu adalah tipe-tipe ring ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Jadi gini ya. Jadi cara gampangnya ini bahasa awamnya ya. Jadi sebenarnya kalian itu di dalam PSA ini ya. Jadi ini cara gampangnya ya. Cara gampangnya itu ring ini ya. Oke, kok tadi cara gampangnya ini ring itu apa? Oke, ring ini ya. Kita bisa menjumlahkan gitu ya. Gampangnya gitu. Kita bisa menjumlahkan kita bisa mengurangkan ya, kita bisa mengalihkan. Gitu ya. Kita bisa menjumlahkan, mengurangkan itu artinya dijumlahkan inverse-nya ya, dan bisa mengalihkan. Jadi aja. Kalau lapangan atau field ya. Kalau lapangan atau field F misalkan, kita bisa menjumlahkan, kita bisa mengurangkan, kita bisa mengalihkan, ya, dan kita bisa membagi. Ya, membagi yang tidak sama dengan 0, tentu saja. Gitu ya. Jadi ini dan lapangan ini merupakan struktur yang paling apa ya? Yang paling bagus ya. Dan sedikit tapi sayangnya. Lapangan ini yang paling mewah lah lapangannya. Fasilitasnya lengkap ya. Kita bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi. Kalau sekedar ring ya, kita hanya bisa mengalihkan, menjumlahkan, mengurangkan, dan mengalihkan. Ya. Seperti bilangan bulat contohnya. Bilangan bulat, kita hanya bisa menjumlahkan bilangan bulat, bisa mengurangkan bilangan bulat, bisa mengalihkan bilangan bulat, bisa. Nggak ada masalah. Tapi kalau pembagian, nggak bisa. Gitu ya. Beda kalau lapangan ya. Seperti bilangan real ya. Bilangan real contohnya, kita bisa menjumlahkan, oke. Mengurangkan bilangan real, oke, nggak ada masalah. Mengalihkan bilangan real, oke. Membagi, nggak ada masalah ya. Membagi bilangan real nggak ada masalah ya. Tapi tidak sama dengan 0 ya, tentu saja. Selain 0 boleh. Jadi gitu. Bahasa sederhananya seperti itu ya. Oke, gitu ya. Besok kita akan bahas pertemuan berikutnya, kita akan bahas yang namanya pembagi 0. Wah. Elemen pembagi 0. Ya, elemen pembagi 0 dan daerah integral. Ini bukan integral kalkulus ya, beda ya. Integral itu dari kata integer nih. Artinya bilangan bulat ya. Karena sifat-sifatnya termotivasi dari sifat-sifat ring bilangan bulat. Dan elemen pembagi 0 ya. Kenapa? Contohnya di ring Z6. Kita tahu bahwa 2 dikalikan 3 adalah 0. Berarti apa? 2 membagi habis 0. 3 membagi habis 0. Nah, gitu ya. Oke, ini pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, saya kasih kuis ya, latihan terkait dengan apa? Tipe-tipe ring ini ya. Silakan dibaca diktatnya Bu Hurul di bab tipe-tipe ring. Oke? Dan juga latihannya tadi dikerjakan ya. Untuk latihan ya. Siapa tahu keluar di ujian besok. Oke. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Pak.